gitu ya kita bisa bertemu kembali di agenda seminar Selamatkan Lingkungan Tanpa Beban gitu. Hari ini kita akan ada 2 sesi. Jadi sesi yang pertama itu nanti ke ekoenzim, kemudian yang kedua nanti ke kompos gitu ya, pembuatan kompos. Nah, 2 teknik ini tema besarnya sebetulnya adalah untuk mengelola sampah organik gitu ya, sisa organik dari rumah tangga. Dan kemarin Bu Eram gitu ya di materi sebelumnya itu kan menyampaikan sampah itu paling banyak sebenarnya di mana? Sampah itu paling banyak di rumah tangga kita masing-masing. Dan hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sisa organik itu adalah dengan menghabiskan apa yang kita makan. Nah, itu krusial banget ya dan itu bisa mulai diajarkan, mulai di doktrin sih sebetulnya kalau saya melihatnya ya, karena di dalam hadisnya kan makan juga harus sampai habis gitu ya. Jadi doktrin ke anak-anak kita juga untuk bisa menghabiskan makanan. Ini kalau saya pribadi masih belajar gitu. IJW ono gitu ya, sisa nasi lah gitu. Kemudian sisa apalagi lauk gitu ya. Nek lauk mungkin kayak tulang-tulang gitu ya. Tapi dengan adanya kompos, dengan adanya ekoenzim itu mengurangi beban hati gitu ya terhadap lingkungan gitu, terhadap kehidupan kita karena alam dan manusia itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Alam itu akan bereaksi karena ulah manusia juga gitu ya. Jadi bencana-bencana yang ada, banjir, kemudian tanah longsor, salah satunya selain kodarullah dan Allah itu adalah hasil perbuatan kita manusia gitu. Asap kendaraan, kemudian juga asap pabrik itu kan semua ada sejak revolusi industri gitu ya. Jadi pasca revolusi industri itu memang kehidupan kita jadi sangat bisa dibilang tidak arif terhadap alam gitu. Nah ini kayaknya pelan-pelan pandemi ini bisa membuat kita lebih aware lagi gitu ya dengan lingkungan kita, dengan ramah lah gitu, ramah dengan alam. Kembali menyatu lagi antara manusia dengan alam itu sendiri. Nah baik, nanti perkenalannya langsung ke ini aja ya, ke narasumber ya, Bu Jini dan Bu Susi. Untuk waktu saya persilahkan. Masa saya ini nggak dibuka dulu dengan apa gitu? Enggak. Oh iya, kita belum buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saking antusiasnya ini, Bu. Saking pengen belajarnya gitu ya. Mudah-mudahan biar berkah ya tadi ya. Biar berkah kita sudah buka dengan basmalah. Monggo Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali ibu-ibu semuanya, luar biasa. Ini hari yang menjadi salah satu ini ya, semoga menjadi energi positif bagi kita semua di sini, di komunitas yang berusaha untuk menyelamatkan bumi gitu ya, menyelamatkan bumi gitu. Senang sekali ya, terima kasih Ibu Eka, saya dikasih waktu di sini untuk menyampaikan sedikit ilmu gitu ya, yang nantinya semoga bermanfaat. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah nggih, keluarga juga sehat gitu ya. Diberikan Allah itu rezeki yang luar biasa gitu ya, dengan anak yang sehat, keluarga yang tenang, rezeki yang banyak berkah gitu ya. Dimudahkan semuanya oleh Allah, urusan kita semuanya gitu ya. Ini salah satu bentuk kesyukuran kita gitu ya. Syukuran kita kepada Allah diberikan kehidupan gitu ya, agar kita semua punya kesempatan bersama-sama gitu ya untuk berbuat kebaikan gitu ya. Nah, siang ini saya diberikan ini ya waktu itu berapa menit Bu Esa biar bisa gini ya, ini waktunya gitu. Kira-kira berapa menit? Berapa ya? 40 mungkin ya? Oh enggak ya, saya diingatkan soalnya setnya banyak, semoga cukup. Ingat kalau bisa dibaca-baca gitu nih. Saya bagi nggak apa-apa nanti. Hari ini kita akan berbicara tentang ekoenzim. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar ya apa itu ekoenzim gitu ya. Jadi saya mohon ini sharekan slide saya gitu ya nanti.
ini menjadi salah satu keberhasilan kita semuanya gitu ya, bahwa saat ini apa namanya, kehidupan kita itu banyak sekali hal ya yang membuat kita itu perlu merenung, perlu ini ya, memantapkan diri gitu ya bersama-sama bahwa ternyata alam kita tuh nggak baik-baik saja gitu ya. Alam kita tuh lagi banyak masalah gitu ya. Kita mungkin termasuk yang mungkin termasuk yang cukup ini ya, aware dengan hal-hal tentang sampah gitu ya. Tapi Masya Allah ya, di luar sana banyak orang-orang yang bukan tidak ya, mungkin belum ya, belum ini ya, punya kesempatan untuk lebih memahami ternyata banyak hal yang membuat apa yang kita lakukan itu berdampak merusak gitu ya, merusak alam gitu ya, merusak bumi kita gitu ya. Nah, kalau kemarin sudah dibahas tentang apa namanya sampah itu pemilihannya gimana gitu ya. Nah, kemarin disebutkan bahwa sampah itu kan ada 2 ya, yaitu sampah organik dan anorganik itu yang paling mudah, ada B3 itu ya. Ini yang saya belajar nanti kita belajar tentang ini ya, organik gitu ya. Bagaimana agar sampah organik ini bisa tidak meracuni bumi atau tanah, tapi juga bermanfaat bagi kita gitu ya. Karena Allah itu menurunkan banyak hal, menciptakan banyak hal itu tidak ada yang sia-sia aslinya gitu, nggak ada yang sia-sia gitu ya. Kadang kita hanya belum tahu, kita hanya butuh sedikit belajar gitu ya, dan mungkin menciptakan komunitas yang sama-sama berusaha agar lingkungan kita itu tetap seimbang gitu ya. Bumi kita ini tetap bisa menjadi sesuatu yang paling seimbang agar kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk kenapa ini, apa aja yang kita pelajari gitu ya di sini. Nah, monggo next. Nah, tentang apa itu ekoenzim gitu ya, terus mengapa ekoenzim, cara membuat ekoenzim gitu ya, resep modifikasi ekoenzim dan juga manfaat ekoenzim. Nanti yang paling banyak nanti di slide-nya adalah manfaat ekoenzim ya, nanti kalau nggak selesai bisa dibaca karena banyak sekali ya, luar biasanya gitu ya. Nah, sekarang apa itu ekoenzim? Nah, itu makanan apa gitu ya, mungkin ya. Nah, kalau enzim-enzim itu mungkin kita sering dengar ya, sekarang kan lagi model yang orang makan raw yang mentah-mentah itu karena apa? Mempertahankan enzim gitu, seperti itu. Nah, di sini kita belajar apa sih ekoenzim. Nah, ini adalah cairan alami serbaguna, jadi banyak manfaatnya bahasanya gitu ya, yang merupakan hasil fermentasi. Nah, ini apa namanya? Poinnya adalah dia itu hasil fermentasi. Gitu. Dari apa? Dari gula itu 1 bagian, sisa buah sayuran 3 bagian gitu ya, dan air itu 10 bagian. Jadi 3 ini ya, jadi komponen utama sebuah fermentasi itu menghasilkan ekoenzim. Gulanya ini bisa gula merah atau molase. Ada yang tahu molase enggak? Nah, nanti di sini bisa ini nanti molase itu apa nanti pas kita bahas tentang gula ya. Terus sisa buah sayuran itu nanti sisa buah sayur seperti apa sih gitu. Enggak semua bisa ya, enggak semua bisa dibuat ya. Nanti ini makanya ada dan ini ya kriterianya. Dan air apa sih yang bisa dipakai? Nah, nanti kita dibahas di bawah. Monggo selanjutnya. Bisa next. Nah, ketika kita mungkin ini ya, pernah makan tape, pernah nggak ibu-ibu? Enak ya tape itu. Tape kan luar biasa. Itu juga salah satu hasil ini ya, fermentasi. Nah, kalau tape itu kan fermentasi cuma paling 2 hari 3 hari ya. Nah, gitu. Nah, kalau ke enzim itu butuhnya lama. Jadi tidak bisa sebentar gitu ya. Jadi ketika akan menjadi ekoenzim hasil fermentasi itu minimal 3 bulan untuk di wilayah tropis kayak kita ya. Kita tropis ya, 2 musim gitu cuma 3 bulan cukup ya. Tapi kalau di wilayah subtropis yang 4 musim ya apa namanya dia minimal 6 bulan. Jadi tidak cukup cuma 3 bulan kayak di tropis itu berbeda ya. Makanya ini kita harus tahu gitu ya, batas minimal kita di sini adalah 3 bulan ya. Jadi 90 hari. Jangan sampai kurang, kalau lebih nggak apa-apa. Semakin lama semakin bagus gitu ya. Tapi kalau kurang nggak boleh, gitu. Karena sudah penelitian ya. Kemudian hasil akhirnya apa? Adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Nanti warna ekoenzim itu ini bervariasi ya, Ibu. Warnanya tetap coklat dari coklat muda, coklat tua gitu hasilnya ya.
Itu tergantung dari jenis buah atau sayuran yang kita pakai dan juga jenis gula yang digunakan. Itu memang nanti hasilnya beda-beda ya. Jadi ada yang sangat apa ya, agak ini ya tua gitu, ada yang agak lebih muda gitu, kayak jamu gitu ya. Jangan sampai bingung nanti dikira jamu. Ini ya kunir asem gitu ya. Monggo next. Nah, penemu ekoenzim itu siapa gitu ya. Jadi ini beliau orang Thailand ya. Jadi formulanya itu dibuat oleh Dr. Rosukon Pumpanfong. Bahasanya mungkin kita apa nama-nama nggak biasa kita dengar ya. Jadi beliau pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Jadi beliau yang melakukan penelitian ini sejak 1980-an. Jadi ekoenzim ini penemunya adalah beliau dan itu ilmunya itu di-share dengan luas gitu ya. Itu ini ya nanti jadi beliau itu di-share dengan gratis ya ke siapa saja gitu. Jadi banyak belajar ke beliau gitu. Termasuk yang di monggo next berikutnya. Beliau yang dari ini ya Malaysia yaitu yang beliau menyebarluaskan gitu ya. Termasuk nanti ke Indonesia itu lewat ini ya Dr. Jun On ini. Jadi berarti naturopati dari Penang Malaysia. Saya nggak tahu narutopati itu kayak apa gitu ya. Cuma saya pernah dengar ada dokter narutopati gitu ya. Itu biasanya ada dokter seperti itu. Nah, terus kemudian kenapa kita membuat ekoenzim gitu ya? Kenapa harus membuat gitu ya? Ini nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Monggo next. Nah, mari kita belajar nih tentang sampah yang ada di TPA gitu ya. 60% adalah ini ya sampah organik. Dan yang paling utama, paling banyak juga itu adalah sampah dari rumah tangga. Paling banyak rumah tangga gitu ya, karena luar biasa banyaknya. Sehari masa bisa 3 kali gitu ya, atau bisa lebih kalau buat snack dan segala macam gitu ya. Makanya sampahnya banyak sekali gitu ya. Nah, ini menimbulkan ini ya bau tak sedap di lingkungan gitu ya. Mungkin Bu Jini yang paling dekat gitu ya, Masya Allah ya baunya itu sangat-sangat mengganggu ya. Kita yang mungkin agak jauh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terasa, tapi yang dekat itu Masya Allah ya. Jadi sampah organik ini kalau dari rumah kita ikat gitu ya di dalam plastik, terus kita buang diikut bapak-bapak yang ngambil sampah sampai di sana, harusnya kan terurai gitu cepat ya. Tapi Masya Allahnya karena kita sangat pengen bersihnya rumah kita gitu ya. Semuanya harus keluar dari rumah gitu. Akhirnya diikat rapi, rapat, sampai TPA itu nggak bisa terurai dengan sempurna. Itu menghasilkan gas metana. Jadi gas metana itu dihasilkan kenapa? Karena ini ya proses reaksi yang tidak sempurna. Contohnya gini, kalau kita naik motor gitu ya, itu kan dari bahan bakar itu reaksinya kan akan menghasilkan CO2. CO2 itu adalah reaksi biasa ya, jadi sempurna meskipun itu gasnya tidak baik, tapi dia nggak beracun secara langsung gitu ya. Tapi kalau reaksinya nggak sempurna, berarti kan CO namanya. CO itu beracun sekali gitu ya. Makanya ya seperti ini, gas metana ini dihasilkan dari reaksi yang tidak sempurna, makanya dia itu menghasilkan kalau tertumpuk banyak gitu energi yang besar gitu ya. Itu bisa ini ya ada ledakan gitu ya di TPA gitu ya karena mengeluarkan energi yang besar dari hasil reaksi yang tidak sempurna dari ini ya fermentasi gitu ya. Monggo next. Nah, ini adalah hasilnya gas metana ya, adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi pemanasan yang sangat merugikan kita ya, karena ini efeknya luar biasa. Kalau terlalu banyak nanti salah satu yang paling terasa adalah suhu bumi akan naik. Gitu ya. Dulu dengan sekarang coba kita bayangkan, coba kita rasakan ya. Sekarang apa ya sehari-harinya itu kan lebih panas dulu apa sekarang gitu ya. Dulu kan mungkin tempat-tempat yang tinggi itu pakai AC nggak berani gitu kan saya dingin. Tapi kalau sekarang ya sudah biasa tempat yang dingin dulunya itu sekarang butuh AC karena memang sudah panas meskipun malam. Salah satu itu bisa efek rumah kaca itu salah satu seperti itu. Jadi apa namanya panas dari bumi ini meningkat ya suhunya. Jadi tidak dingin lagi gitu ya. Nanti juga akhirnya di mana itu kalau panasnya sangat tinggi kan nanti
salju yang di kutub itu bisa mencair gitu ya, Masya Allah, bisa tenggelam gitu. Itu adalah salah satu efek yang luar biasa dari sampah yang sedikit kita hasilkan, tapi karena banyak jadinya luar biasa efeknya. Monggo next. Nah ini contoh ini ya, ledakan di Lui Gajah yang dulu 2005 ya, banyak korbannya. Gitu. Monggo next. Nah jadi kenapa tadi kita belajar membuat ekoenzim ya, karena apa? Kita mengolah sampah kita agar apa? Mengurangi beban TPA. Kemudian berikutnya, nah ini yang alasan kedua ya, produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Saya pernah membuat ini ya, dulu itu pas kuliah itu memangnya tentang apa namanya, deterjen. Deterjennya itu ternyata untuk mencarinya itu yang ramah lingkungan itu susah. Deterjen itu sangat susah untuk terurai gitu. Ketika kita nyuci itu terurainya itu susah ya, sabun deterjen kita itu. Salah satu contoh yang nggak ramah lingkungan ya. Terus kita semprot-semprot ini ya kaca, semprot-semprot anti nyamuk gitu ya. Makanya ketika kita buang sampah, tempatnya itu nggak sembarangan termasuk B3 karena dia berbahaya gitu ya. Nah, dia dari sintetis. Gitu. Padahal kalau zaman dulu kan ada ini ya, kayak lavender, mungkin ada apa ya, mungkin kita ingat apa ya, yang untuk pengusir nyamuk itu saya lupa, nah kalau dibakar itu namanya, yang dari inilah ya, nangka, sebelum jadi nangka itu ya, zaman dulu kan pakai itu. Nah, sekarang ribet ya, semua tempat pakai yang di ini ya, di toko gitu ya. Itu sintetis yang minimal kita itu nanti ini ya, mengurangi itu manfaat jadi mengurangi ini ya, bahan sintetis yang kita pakai dalam rumah tangga. Benar. Nah, ini ya kemasan produk tersebut ini yang mencemari lingkungan ya. Jadi tadi saya bilang ininya apa aja dari lingkungan juga itu cukup berbahaya ya ketika kita pakai terus menerus gitu ya. Nah, saya punya teman yang anaknya itu tidak bisa ya, misalnya mandi pakai sabun ini ya, sabun pabrikan itu bisa. Saya termasuk yang nggak bisa nyuci pakai rinso, saya itu nggak bisa. Saya langsung ini ya, itu salah satu memang reaksi di kulit karena memang itu bahan kimia ya, jadi saya nggak bisa pakai rinso. Panas banget gitu ya, jadi salah satu. Ini menjadi salah satu alternatif kita, ekoenzim itu ini ya, wadah itu ya, dan juga mengurangi bahan kimia yang kita pakai. Karena luar biasa ini ya pemakaian ekoenzim itu nanti di rumah tangga sebagai pengganti ya yang kita pakai. Nah, ini motonya di EN tuh ini ya, sayangi bumi, sayangi diri. Ekoenzim itu telah berpartisipasi mengurangi bumi sekaligus hidup. Monggo next. Nah, cara membuat ekoenzim sangat mudah ya. Itu sangat mudah sekali. Orang bisa, anak-anak SD pun bisa gitu ya. Monggo next. Nah, ini ada tahap-tahapannya ya. Jadi pertama kita siapkan bahannya. Terus langkah membuatnya, terus ada kapan kita panen, dan standar keberhasilan hasil kita itu dianggap ini ya, berhasil ekoenzimnya itu seperti apa, itu ada. Monggo next. Kalau kita tadi sudah bisa di depan ya, ekoenzim itu bahannya ada 3 macam. Gitu ya. Yang pertama adalah 1 bagian gula. Ini sudah rumusnya sudah paten ya, jangan diubah ya. Nah, dirubah nanti nggak tahu hasilnya, karena ini memang rumus dari Dr. Rosukon itu memang kayak gini. Jadi jangan sampai ketuker-tuker gitu ya. Nanti mungkin hasilnya berbeda gitu ya. Yang pertama adalah 1 bagian gula. Ini kilogram atau gram. Kemudian 3 bagian sisa sayur dan kulit buah. Itu disebut biasanya BO atau bahan organik ya. Jadi BO-nya gitu, 1 kilogram
kilogram. Kemudian ada 10 bagian air. Jadi kita pakai liter atau mililiter. Jadi 3 ini ya, bahan utama pembuatan ekoenzim. Ini di sini nggak ada tambah-tambahan lain gitu ya, belum ada ya, karena ini pakai yang alami 3 bulan itu bahannya 3 ini. Monggo next. Nah, ini ada aturannya ya. Ini salah satu aturan yang harus kita ikuti karena ini tentang wadah. Nah, ini memang sangat-sangat ini ya. Nanti kalau salah wadah itu bisa meledak, bisa meledak dan nggak berhasil gitu ya. Nah, volume maksimal air, jadi kita punya wadah itu yang boleh dipakai hanya maksimal 60%. Apalagi yang cuma punya wadah 1 liter itu hanya 50% boleh diberikan airnya ya, jadi nggak boleh lebih dari itu. Nah, misal volume wadah 10 liter, itu volume air maksimal ada 6 liter, nggak boleh 7, 8 gitu. Terus masih ada tempat sisanya buat apa gitu, nanti ada keterangannya ya. Kemudian ada airnya itu 6 liter, jadi sama dengan 6 kilogram, itu hitung-hitungan berat jenis air itu sama dengan 1 ya. Kemudian gula 4 gram, CO-nya sisa buah sayur itu adalah 1,8. Jadi 1,8 kilo atau 1.800 gram. Itu itu wadah 10 liter. Jadi 10 liter itu besar ya, itu cuma butuh nggak nyampe 1 kilo. Next. Nah, ini wadah-wadah yang boleh dan tidak boleh dipakai. Itu ya. Yang pertama adalah tidak boleh pakai yang dari logam. Jadi misalnya punya tempatnya dari logam itu kan ada yang 5 kg itu nggak boleh dipakai karena dia mudah karatan. Itu kan berbahaya ya. Nanti ada bahan-bahan yang tidak baik masuk gitu. Wajah kaca tidak boleh itu mudah ini ya karena rentan pecah karena kalau ada nanti gas yang ini ya gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi itu ada nanti bisa pecah atau meledak gitu ya. Ketika ada wadah bermulut sempit tidak disarankan karena rentan meledak juga. Ini botol mineral bekas bisa digunakan untuk menyimpan hasil panen ekoenzim. Nah ini banyak orang yang mungkin ini ya belajar di YouTube itu pakai botol ini. Jadi botol yang bermulut sempit. Nah itu kan ternyata rentan meledak. Nah itu sebenarnya masih boleh dipakai, tapi ada beberapa cara. Jadi berapa caranya itu kalau pakai yang ini itu kan fermentasinya kan 3 bulan ditutupnya. Nah, selama hampir 1 bulan itu dibuka tutup terus gitu ya. Tapi itu begitu terus itu nanti rentan terkontaminasi gitu ya. Ada cara yang lain. Jadi setiap kita buat pakai botol plastik ini siapkan 2 tutup. Yang satu tutupnya dilubangi pakai jarum. 1, 2, 3 lah gitu itu untuk membuang gas yang terbentuk dari fermentasi selama 1 bulan. Itu karena kalau kita nggak dilubangi itu kita harus buka-buka terus capek ya nanti kita malah nggak tidur gitu ya karena nungguin takut meledak gitu ya. Karena pernah ada kayak gitu. Jadi mereka masa jadi kayak ini apa namanya begadang terus karena nungguin takut meledak ekoenzimnya gitu ya. Jadi dilubangi pakai itu ya. Apa namanya ditusuk 3 jarum gitu ya. Kalau jarum insya Allah lubangnya kecil tidak terkontaminasi sedikit ya. Ini perlu dipakai ini ya. Jadi kalau mau nyoba sedikit ya pakainya botol-botol ini 1,5 liter ya. Itu biasanya ini ya paling mudah untuk mencoba. Yang awal-awal pengen buat ekoenzim pakai wadah itu dilubangi 3 ya. Nanti sudah 1 bulan diganti tutupnya yang rapat. Karena harus ditutup rapat ya selama 3 ini ya 2 bulan berikutnya. Kemudian yang ini ya, yang paling apa ya, paling bagus untuk wadah gitu ya, adalah memiliki tutup bermulut besar, gitu ya. Itu bagus. Nanti kayak di pinggir Jalan Wonosari itu banyak ya yang jual ya, gitu ya. Kemudian boleh bermulut boleh besar atau kecil, jadi bisa tinggi, tapi mulutnya besar ya, bisa tinggi gitu ya. Kemudian berbahan plastik. Jadi ini ya 3 komponen dari wadah yang bisa kita buat itu ini. Jadi itu bermulut besar, apa tinggi sebenarnya ya, berbahan plastik. Sekarang dari wadah yang kita gunakan. Monggo next.
Kemudian air apa saja yang boleh dipakai? Hampir semua air boleh dipakai. Air ini ya, air-air yang ada di lingkungan kita ya. Tapi nggak boleh lah air teh, jadi susu nggak boleh ya. Ini air isi ulang boleh, air galon, air sumur, air buangan AC boleh ya, pam. Jadi kalau pam kan ada kaporitnya ya, diendapkan dulu, dipisahkan sama 24 jam. Air hujan juga boleh, tapi yang tidak boleh yang lewat genteng atau pipa ya. Jadi karena memang ini air hujan ini juga perlu diendapkan 24 jam. Jadi yang langsung turun dari langit gitu. Boleh melewati yang lain dulu. Monggo next. Nah, ini jenis gula yang boleh dipakai untuk membuat ekoenzim. Ya, di sini tulisnya adalah tidak boleh gula pasir ya kalau di sini. Kalau EEN memang nggak boleh gula pasir. Mungkin di grup yang lainnya mungkin diperbolehkan gitu ya. Terus kenapa kita pakai molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar? Ini asumsinya adalah semua gula ini tidak ada yang ada campuran gula pasir ya. Ini semuanya murni. Jadi mungkin orang di pasaran agak susah harus nyari gitu ya. Nah, ini yang dari kelima ini yang paling mudah adalah molase. Molase itu bentuknya cair, jadi kalau mau pakai harus ditimbang gitu ya. Dia hasil dari pabrik tebu. Jadi ini termasuk gula yang paling murah untuk dipakai membuat ekoenzim. Jadi dan ini hasilnya nanti agak hitam ya, karena dia kental banget dan agak hitam gitu ya ininya. Molase itu malah hasilnya juga seperti itu. Ini paling murah kalau di Jogja itu kemarin 5.000 seliternya, tapi nggak tahu saya dapat berbulan-bulan itu nggak pernah dapat gitu ya. Saya dapatnya malah yang gula merah tebu. Kok ada ya gula merah ini namanya GMT ya. Jadi kalau tebu itu biasanya saya dipakai gula pasir. Nah, tapi biasanya nggak boleh dipakai karena dia sudah ada bleaching, pemutihan, rafinasi segala macam itu ada bahan kimia, makanya nggak boleh dipakai ya. Kalau gula merah tebu itu memang dari tebu dibuat gula merah, jadi tanpa tambahan seperti gula pasir, makanya boleh dipakai. Ini termasuk yang lebih murah juga, tapi memang di Jogja itu jarang yang buat ya. Yang paling banyak yang buat itu adalah dari Kudus. Saya pernah beli itu berapa ya? 15.000 kalau nggak salah kilonya. Itu kan belinya kan emang itu kan punya komunitas itu belinya apa namanya barengan gitu ya. Ini ada gula aren, gula kelapa. Sebentar ya. Jadi gula aren juga yang murni ya, agak ini gula paling mahal memang gula aren ya, sekitar 30.000. Nah ini gula kelapa ini yang kita nyebutnya mungkin gula apa ya, gula merah ya, gula Jawa lah bahasanya. Nah ini hati-hati karena gula merah yang berada di peredaran itu banyak bercampur gula pasir. Bahkan ada yang apa namanya, yang bagus itu mereka jujur dengan pabriknya itu pakai gula pasir itu namanya gula olahan gitu. Tapi ternyata kita kalau di apa namanya di pasaran itu gula merahnya itu banyak kan sudah dicampur gitu. Makanya kalau saya itu harus pesen dulu. Jadi pesen dari apa namanya agennya itu. Di Dhuwur itu ada ya. Jadi memang beliau menyediakan misalnya ada pesan gula merah asli itu bisa. Karena kalau yang gula merah asli itu harganya sekitar 20-an, jadi banyak yang nggak mau gitu. Jadi biasanya pada yang gula-gula biasa itu ya. Dan rasanya memang beda sih, saya rasa. Kalau membuat itu gulanya itu lebih gurih, lebih agak asin ya. Nggak semanis kita pakai gula merah biasa, ya harga sekitar 16.000, 18.000. Kalau semua gula lontar itu kita di sini nggak ada ya, di luar Jogja atau luar Jawa mungkin malahan ya. Gula lontar ini juga murni gitu. Jadi kalau di luar Jawa itu macam-macam gulanya namanya gitu. Jadi dari apa gitu. Yang penting dia tidak ada proses seperti gula pasir yang ada bahan kimia. Monggo next. Nah ini untuk membuat ekoenzim
Nah, ini tidak sembarangan semua ini ya, sisa buah, sayur itu bisa dipakai ya, jadi nggak bisa. Makanya sangat sepakat sekali kalau ekoenzim ini berdampingan dengan pembuatan kompos gitu ya, karena harus dipilih gitu ya. Karena apa? Karena nanti hasilnya kan dipakai untuk hal-hal yang luar biasa, makanya ketika, pembuatannya pun dipilih hal-hal yang baik gitu ya, yang lebih bersih gitu ya. Ya, ini yang nggak boleh ya dipakai untuk bahan ekoenzim ya, BO-nya itu. Sudah dimasak, semua nggak boleh direbus, digoreng, ditumis, atau sisa jus, itu nggak boleh, nggak bisa ya. Kemudian yang kedua busuk, berulat, berjamur, itu nggak boleh. Nanti bisa keluar itu ya belatung-belatung nanti di ekoenzim, nggak boleh ya. Nah, berminyak seperti kelapa dan ampasnya, itu nggak boleh juga. Seperti juga ada yang nggak membolehkan itu kulit apa ya, apa namanya, apokat itu juga termasuk karena itu ini ya, berlemak, itu juga tidak dianjurkan gitu ya. Meskipun ada yang membolehkan nggak apa-apa, tapi, minyak itu sedikit mengganggu proses fermentasi. Makanya kalau seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah kering, keras gitu ya, kayu gitu, itu nggak bisa. Daun-daun kering itu nggak bisa, gitu ya. Jadi memang, ada karakteristiknya bahan yang bisa dipakai untuk ekoenzim, gitu ya. Monggo next. Dan tipsnya gitu ya. Jadi, eee, apa namanya, agar nanti hasilnya baik gitu ya. Yang pertama adalah sisa buah atau sayuran yang udah pilih tadi ya, yang nggak busuk, nggak pokoknya bersih lah, nggak berjamur itu dipotong sesuai ini ya, semampu kita lah gitu. Tapi lebih baik kecil-kecil itu lebih bagus, karena agar mudah tenggelam ya. Tapi kalau banyak yang mengambang itu, apa ya, terkontaminasinya itu peluangnya lebih besar. Kalau bisa tenggelam gitu, itu lebih cepat ininya ya, prosesnya jadi bagus. Kemudian, semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya, jadi semakin kuat ininya ya, dayanya gitu ya, di ekoenzim kalau semakin banyak, ini ya, jenis bahan yang digunakan. Monggo next. Nah, ini langkah pembuatannya. Ini yang pertama, wadahnya juga harus dibersihkan ya, dari sisa sabut, bahan kimia gitu ya. Jadi harus bersih juga gitu ya. Jadi tidak kalau kita misalnya punya wadah di botol ini ya, air kemasan ya bersihkan dulu gitu ya. Kalau misalnya ada botol misalnya pewangi, itu dibersihkannya sampai benar-benar nggak ada baunya. Bisa pakai ini baking soda itu ya, dijemur pakai baking soda gitu ya, biar hilangnya bau wanginya gitu. Kemudian ukur volumenya wadahnya itu berapa liter ya. Nanti, saya share juga sih, wadahnya berapa, nanti butuh air berapa, butuh BO berapa, gula berapa, itu bisa. Jadi kalau kita membuat tinggal lihat tabel itu nggak usah ngukur, "Aduh ini BO-nya berapa ya?" gitu ya, "airnya berapa?" gitu. Nanti sudah ada tabelnya, tinggal lihat aja. Kemudian masukkan air maksimum sebanyak 60 dari volume wadah. Jadi sudah tadi hitungan seperti di atas tadi ya, dan masukkan gula sesuai takaran gitu ya. Kemudian masukkan potongan sisa buah dan sayuran tadi ya, kemudian diaduk rata. Jadi biar nanti mudah tenggelam ya. Jadi tadi nah ini pakainya molase ya ini. Masukkan gula ini karena dia saya ini molase kayaknya. Makanya apa namanya agak hitam ya. Molase memang agak hitam. Kemudian yang terakhir tutup rapat sampai panen. Jadi tutup rapat sampai panen ya. Jadi beri label tanggal pembuatannya kapan, panennya kapan. Jadi biar kita bisa berhitungnya itu 3 bulan, misalnya 1 Januari ya, nanti apa namanya, akhir Maret atau tanggal 1 April lah ininya ya panennya. Jadi kadang-kadang, ini kemarin buatnya tanggal berapa ya, panennya tanggal berapa ya, jangan sampai lupa gitu. Takutnya kurang dari 3 bulan, kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang jangan. Gitu ya. Kemudian tidak ada keharusan buka tutup atau mengaduk. Tidak harus meremas BO. Terus pastikan wadah tertutup serapat mungkin. Jadi nek kadang-kadang ada yang pengen meremas itu boleh ya, meremas ini ya, buka tutup juga gitu agar mengurangi gas. Karena nanti selama 1 bulan itu akan menghasilkan gas yang banyak ya. Makanya ada wadahnya itu cuma 60%, nanti
sisanya kan untuk ruangan hasil dari fermentasi itu gasnya itu. Makanya bisa meledak itu karena gasnya itu tidak cukup wadahnya ini yang berada di situ. Makanya kadang-kadang yang bulan pertama itu ada yang suka dibuka tutup. Tapi ya sebenarnya nggak butuh banget, nggak apa-apa. Itu pokoknya serapat mungkin dengan wadah yang maksimal 60% itu sudah cukup ya. Cukup untuk mengurangi atau apa ya, insya Allah tidak akan meledak gitu ya, seperti itu. Dan jangan lupa pastikan wadah tertutup serapat mungkin. Karena kalau nggak rapat, saya pernah mengalaminya, yaitu kurang rapat, itu kena belatung, jadi masuk ya terkontaminasi. Gitu. Nah, biasanya paling mudah itu kita kalau tutupnya itu adalah yang ada ulir atau tutupnya ada 2, itu bagus ya. Ada juga yang teman-teman yang lain itu sampai dikasih plastik, tutupnya nggak rapat ya, dikasih plastik, terus dikasih apa namanya, lakban gitu ya, biar nggak ada udara yang masuk. Jadi rapat gitu. Jadi salah satu pemicu kegagalan adalah wadahnya kurang rapat biasanya. Monggo next. Nah ini ketika sudah dibuat, nah ini ternyata lokasi penyimpanannya pun sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi jangan sampai sembarangan ya. Nanti hasilnya fermentasinya itu dipakai hal yang baik, makanya juga penyimpanannya juga ini ya, butuh tempat tidak terkena matahari langsung. Saya bisa gagal ya kalau terkena langsung itu mungkin. Sirkulasinya udara juga baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah gitu ya, pembakaran sampah, bahan-bahan kimia gitu. Jadi usahakan tempatnya itu memang cukup udara gitu ya. Jadi tidak dekat hal-hal yang tempat sampah atau apa gitu. Makanya ini termasuk menjadi tempat yang ini ya lebih apa namanya ya dianjurkan agar hasilnya bagus. Monggo next. Nah, misalnya gini, ini ya bagi ibu-ibu itu kadang aduh nak tiap hari itu buat enzim yo anu ya waktunya mosok ono gitu ya. Ribet gitu ya. Itu boleh sistem mencicil, Bu. Jadi sistem mencicil boleh. Jadi nggak tiap hari buat tapi dikumpulkan dulu BO-nya atau sisa buah sayur tadi ya. Jadi pertama adalah yang penting air sama gulanya udah sesuai takaran ya. Air sama gula sesuai takaran ya. Ya diaduk terus kita punya hari ini punya sisa buah itu cuma sedikit. Ditimbang, catat gitu ya, masukkan gitu ya. Setiap hari kayak gitu bisa. Jadi hari kedua atau ketiga gitu ya, baru kita punya lagi. Jadi terus masukkan, catat, nanti tinggal pokoknya sesuai dengan ini ya ukurannya itu 3 bagian ya gitu. Tapi maksimal adalah 2 minggu. 2 minggu ya dari kita pertama kali mencicil. Bisa juga disimpan di kulkas dulu. Bisa dibersihkan di kulkas. Teman-teman mau disimpan di freezer barang, Masya Allah, luar biasanya. Nah, saya biasanya simpan di kulkas aja sih. Nah, pas punya sedikit-sedikit tok gitu, nah, malas nimbang gitu ya, malas buka ini wadahnya, itu disimpan di kulkas, nanti terus udah banyak itu terus ini ditimbang lagi, masukkan ke tempatnya. Setelah penuh, ini sesuai ukurannya, tetap rapat, kemudian baru dihitung, itu adalah hari pertama mulai fermentasi sampai 3 bulan. Jadi setelah lengkap, baru ini ya, dihitung hari pertama. Gitu. Monggo next. Bu Susi, reminder 5 menit lagi ya Bu. Oke. Nah, ini sudah tinggal ini pemanenan sama nanti apa namanya. Nah, untuk penggunaannya silakan dibaca sendiri ya. Nah, ini panennya selama 90 hari ya, 3 bulan gitu ya. Nanti kadang itu ada bonus jamur putih-putih ya, jamur pitera gitu ya. Jamur pitera itu bisa untuk apa namanya maskeran. Sama juga ada nanti apa ya namanya mama enzim, itu lebih tebel gitu, juga untuk maskeran. Tapi saya termasuk yang agak apa ya kemarin iritasi karena BO-nya pakai kulit nanas gitu ya. Ya nggak pakai nulis, saya baik-baik aja, jadi kencang halus gitu ya saya pakai. Tapi kalau ada nulisnya saya iritasi panas gitu ya. Gitu ya. Nah, padanya setelah ini ya 90 hari
ketika panen ya ini saya sih pertama saya saring dengan lubang yang besar, baru saring dengan kain ya, biar endapannya cuma sedikit ya, jadi gampang. Kemudian disimpan tempat tertutup gitu ya. Cara pemanen nanti bisa dicari di YouTube itu banyak sekali caranya. Apalagi kalau yang besar itu kan beda dengan caranya ya. Yang tinggi itu kan wadahnya nanti beda cara ininya ya panennya. Monggo next. Ini tadi ya udah ya tahu di botol kecil ya hasilnya tutup rapat. Monggo next. Nah ini standarnya, standar baik ekoenzim itu adalah tadi pH-nya di bawah 4. Jadi punya pH meter atau kata laksmus gitu. Tapi kalaupun nggak punya itu, asal aromanya asam segar khas fermentasi sudah cukup. Jadi tidak harus punya pH meter ya. Punya alhamdulillah. Asal warnanya tidak ini ya, tidak hitam gitu ya. Yang penting aroma asam segar itu berarti standar ekoenzimnya bagus. Gitu. Monggo next. Ini ya manfaat ampas ekoenzim bisa dibaca sendiri. Ini tidak ini ya. Monggo next. Nah, ini resep modifikasi ini agak ribet nanti ini next aja. Nanti ini F2 jadi agak nanti bisa lain waktu bisa disambung karena ini berbeda. Ini juga berbeda. Monggo terus. Nah, masih next. Nah, ini kalau rusak ekoenzimnya gagal, caranya ada ya. Tadi karena timbul belatung. Kemudian itu karena wadahnya kurang rapat ya. Makanya kalau mau diperbaiki lagi itu dengan dijemur sama 3 hari itu 30 menit. Kalau misalnya gagal itu ini dibuang di selokan gitu ya atau di tempat pembuangan air. Tapi kalau masih enggak ini batunya enggak ada lagi bisa dilanjutkan bisa. Caranya ada. Iya, Mas. Pasir. Ini bisa monggo selanjutnya Duduk dhewe to, Mas. jamur hitam ya sama ya itu apa namanya itu hasilnya tidak bagus sama ya ini solusinya dengan tadi dijemur karena terkontaminasi mikroba tidak baik karena apa itu kurang tertutup wadahnya tempatnya kurang baik gitu ya lokasi penempatannya juga dekat sampah atau apa gitu ya monggo next. Nah ini untuk memperbaiki yang tadi itu bisa diulang fermentasinya selama 1 bulan dengan penambahan gula sesuai jumlah yang takaran awal. Misalnya awal fermentasi itu misalnya 300 gram ya kasih lagi 300 gram dengan fermentasi selama 1 bulan. Itu memperbaiki. Karena yang gagal tadi ya karena baugot itu ya seperti itu. Monggo next. Ini tadi saya bilang ya lapisan jamurnya. Jadi kalau 1 bulan itu fermentasinya beramal alkohol. Nanti kalau sudah setelah 2 bulan asam segar gitu ya ini baunya seperti cuka apel gitu jadi seger. Baunya nggak seger ya bogor berarti gagal gitu ya seperti itu. Ini itu ya yang putih itu jamur Phytera, yang coklat ini mama enzim itu hasil itu luar biasa kalau mendapatkan itu tapi nggak semua dapat. Monggo next. Nah next monggo. Ya ini tadi ya. Selanjutnya masuk ke ini ya pemakaian ekoenzim nanti sebenarnya bisa dibaca sendiri. Monggo next. Nah ini manfaat ekoenzim. Nah ini banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi secara umumnya ya yang dipakai itu yang paling mudah gitu. Jadi untuk ini yang ngepel gitu ya. Nanti ada ukurannya. Di bawah nanti seterusnya kan ada perbandingannya dengan air itu berapa gitu ada ya tidak lengkap silahkan dibaca. Jadi untuk membersihkan kamar mandi bisa untuk bahkan ada yang dipakai untuk anti radiasi bisa ya. Nah, ada yang ngecek gitu ya di komputer gini kan alat radiasi itu tinggi. Ketika ada ekoenzim di sampingnya jadi turun gitu ya. Ada dari laptop turun gitu seperti itu. Ada yang untuk ini nyuci kaki, dipegel-pegel gitu, itu bisa. Untuk dioles-oles, gatel-gatel, itu bisa. Jadi ada yang untuk menumbuhkan rambut yang mungkin botak gitu ya. Menyuburkan rambut, itu bisa. Gitu ya. Dan untuk sabun mandi, itu nanti ada sendiri ya, nggak bisa langsung ya sabun mandi itu.
Kalau dibuat F2-nya, juga untuk nyuci baju itu bisa langsung atau bisa dibuat pakai F2 lerak. Dari awal pakai lerak itu juga bisa langsung untuk nyuci. Tapi nah dari awalnya nggak ada lerak, pas F2-nya sebulan berikutnya itu bisa nyuci baju gitu ya. Kemudian next monggo. Nah ini banyak ya. Apa nanti nyuci, kita saya kan punya mama lime itu untuk nyuci buah sayur. Nah ini bisa dipakai untuk nyuci itu juga gitu ya. Jadi bisa. Dan baunya seger loh Bu, kalau di kamar mandi itu habis ini baunya seger, jadi beda. Enggak, saya kadang bau kimia itu kan saya agak sensitif ya. Saya jadi pusing kalau bau yang kimia itu. Padahal jurusan saya teknik kimia dulu ya. Tapi saya enggak ini ya, agak sensitif dengan bau. Ini ya bisa. Ya, untuk kumur-kumur saya belum berani. Karena satu yang diingat, ekoenzim nggak boleh keminum. Yang apalagi yang murni ya, yang murni kayak di tambahan air ya. Yang murni apalagi itu berbahaya, bisa membuat ini kebutaan mata. Jadi nggak boleh keminum ya. Monggo next. Nah ini bisa terus nggih sampai ini aja mau akhir itu ya. Dia sendiri nggih ibu-ibu, ini cuma tinggal ini aja gunanya apa, ukurannya berapa itu paling. Selanjutnya monggo sampai di ini ya, di akhir aja. Nah, itu banyak sekali ya, silahkan dipilih yang mana gitu. Apa namanya? Banyak yang ini ya, membuktikan sendiri mereka itu. Ini yang mereka ini ya, didapatkan gitu, tidak secara ini ya, awang-awang, tapi memang mereka membuktikan sendiri. Nah, itu di-share di sini. Membersihkan sungai, membersihkan kolam gitu, bisa sawah itu juga bisa. Monggo sampai monggo terakhir lagi di bawah ranjang gitu dipakai itu banyak agar hidup apa ya, tidurnya itu lebih rileks ya, seperti itu. Monggo terakhir. Terus nah ini terus jadi untuk pertanian ya, untuk udara humidifier apa itu ya, disemprotkan untuk menyegarkan ruangan itu bisa gitu ya. Nah, ini untuk yang pengolahan sampah. Oke. Sampun nggih yang untuk pemanfaatan ekoenzim. Nah, ini banyak sekali, silahkan dibaca sendiri. Jadi intinya adalah ya kita berusaha mengurangi sampah dengan buat ekoenzim. Nah, ini tadi takarannya ya tadi ya, takarannya silahkan dilihat untuk pemanfaatannya. Ini saya kirim yang ini ya, wadah dan jumlah BO gula, nanti saya kirim juga di grup biar bisa di-share juga. Sehingga bermanfaat. Semoga kita sama-sama untuk ini ya, aplikasi sedikit dari ilmu yang kita dapatkan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, dalam rangka kita membangun agar lingkungan kita itu punya standar yang baik bagi kehidupan yang lebih baik lagi. Saya cukup sekian, monggo kalau waktunya melebihi, mohon maaf. Ya baik Bu Susi, terima kasih sekali, menarik sekali ya membicarakan ekoenzim. Saya baru tahu Bu Susi sudah memakai praktek untuk masker ya Bu ya. Ya. Saya baru beraninya pakai ini lantai segala macam. Ternyata Bu Susi udah pakai masker gitu, masker ekoenzim. Yang jamur pitirannya loh ya, yang jamur pitiran. Gitu ya. Ya boleh. Ini saya jadi pengen main nanti Bu ke rumahnya Bu Susi ya. Lompat sawah gitu saya ke situ. Baik, untuk teman-teman semua di keep dulu pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke materi yang kedua tentang composting karena ini satu hal yang berkaitan ya. Tadi Bu Susi juga menjelaskan antara ekoenzim dan composting itu jadi pilihan. Kalau misalnya pas kita agak males gitu bikin ekoenzim ya kita ngompos gitu. Kalau nanti ngomposnya agak ini balik lagi ke ekoenzim gitu. Jadi satu hal yang berkaitan. Monggo pada Bu Jini untuk menyampaikan tentang perkomposan dan POC. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ini saya menggunakan waktu sisanya saja ya. Jadi nggak harus sampai sedetailnya. Saya cuma mau berbagi cerita saja bagaimana keadaan saya di sini seperti itu.
Karena memang tempat tinggal saya itu tidak jauh dari TPST. Jadi bagaimana saya merasakan harumnya TPST seperti itu. Sebelumnya bagi yang belum kenal, karena di sini sudah banyak yang kenal, bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Sri Barjini. Saya alamatnya di Jelambrang, Janjidan, Banguntapan. Kalau dari TPST tidak jauh sih, paling sekitar 1 kiloan, nggak nyampe. Ini saya di sini membuka bank sampah juga. Jadi untuk ibu-ibu yang memang belum punya tabungan sampah, mungkin ibu-ibu di sini ada yang belum punya tabungan sampah. Nah, ini bisa nabung di bank sampah tempat saya ya, namanya Bank Sampah Pelangi. Dulu awalnya itu buka bank sampah ini saya belajar banyak dari Mbak Esa Putri. Saya pindah-pindah ya, sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ini saya belajar pindah dari bank sampah tempat Mbak Putri, pindah lagi ke Jomblangan. Jadi saya merasa harus banyak ilmu dulu, seperti itu dulu kalau pas buka bank sampah. Awal-awal memang bagaimana perasaan saya ya ketika kita itu dekat dengan TPST yang setiap harinya mungkin banyak sekali ya. Jadi kita lihat kendaraan yang bawa sampah, entah itu dari kota, entah itu dari Sleman, entah itu dari Bantul sendiri. Nah, dari situ kok ini sampah pada kemana? Karena saya memang bukan asli sini ya, tadinya belum paham sama sekali. Ternyata dulu saya ini ya sempat ini, kok bau apa seperti ini ya. Ternyata di sini ini pusatnya bau yang seperti itu. Nah, dari situ saya memberanikan diri ya, bagaimana saya mengajak untuk warga di sini untuk bisa sama-sama untuk mengurangi sampah yang ke TPST Piungan seperti itu. Nah, dari situ mungkin awal-awal itu memang agak bingung bagaimana membuka bank sampah seperti tempatnya Mbak Putri ya. Ini bank sampahnya memang sudah lama sekali, jadi tempat saya masih baru ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dari bank sampah itu membernya sudah 50-an lebih. Jadi mungkin ibu-ibu yang belum punya anggota dari bank sampah itu segera Bu. Jadi biar kita itu tahu bagaimana merasakan manfaat dari kita itu mengelola sampah dari rumah tangga kita sendiri seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu memang ya kita sendiri itu memang harus mengumpulkan itu. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya mulai dari rumah tangga saya sendiri dan tidak bisa dijual. Nanti bisa saya jelaskan untuk selebihnya ya. Ini nanti di slide untuk Mbak Lutfi bisa menampilkan untuk slide-nya, monggo. Nah ini ya pengolahan sampah organik rumah tangga. Sebenarnya untuk sampah organik itu memang tadi ya sudah dijelaskan sama Bu Susi, ini memang sangat besar sekali, lebih banyak dari sampah non-organik. Karena memang pada dasarnya itu sekitar 60% itu memang bahkan lebih ya, itu dibuang
ke TPST sehingga bercampurlah dengan sampah non organik sehingga memang sangat berbahaya sekali. Next, Mbak. Nah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat dan cair. Jadi ketika kita di dapur saja ya, ketika kita di dapur saja kita sudah menemukan banyak sekali sampah ya. Contoh, ketika kita itu memasak saja mulai awal memasak kita sudah ketemu dengan pertama kali pagi ini apa khususan beras atau leri itu sudah jadi sampah ya sebenarnya, tapi itu manfaat. Terus ada lagi kita ketemu dengan kulit bawang. Kulit bawang itu juga sampah, tapi manfaat kalau kita memang benar-benar bisa memakai. Dan masih banyak lagi ya. Next, Mbak Lutfi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 12 tentang pengelolaan sampah, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan baik dan benar dengan cara yang berwawasan lingkungan. Nah, ini salah satu yang memotivasi saya bagaimana sampah ini menjadi tanggung jawab saya juga. Sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri. Seperti bagaimana kita itu ketemu dengan sampah duplek atau mungkin kardus ya. Nah, itu bagaimana yang saya lakukan. Terus kita ketemu dengan plastik, bagaimana yang saya lakukan dengan sampah seperti ini. Terus bagaimana dengan tadi ya, cucian beras, leri. Nah, itu juga termasuk sampah yang mungkin bisa kita gunakan. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, ini ya, bagaimana tahapan untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Tahapannya banyak sekali ya, Bu ya. Tapi paling pokok ini memang kita itu harus tahu pertama kali yang kita lakukan apa. Lanjut, Mbak. Nah, ini bagaimana cara kita itu memilah. Karena memang untuk rumah tangga ini sebenarnya sumbernya ya, Bu ya. Sumber dari sampah itu rumah tangga kita sendiri dulu. Yang pertama kita pilih untuk sampah organiknya. Untuk yang kedua kita pilih sampah non organiknya. Kalau di dapur lah, kalau saya sendiri ini kalau di dapur dari sampah organik ini saya pilih Bu menjadi beberapa. Jadi seperti air leri itu memang saya pisahkan di botol, terus kulit bawang saya campurkan di botol tersebut. Terus nanti ada potongan bayam itu juga pisah lagi. Nanti ditaruh di mana seperti itu. Terus yang kedua itu non organik. Non organik biasanya saya siapkan 6 wadah. 6 wadah ini karena saya memang produk males Bu untuk memilah sampah kalau sudah numpuk ya. Jadi memang setiap hari saya usahakan ketika kita ketemu sampah plastik, seumpama plastik putih sama plastik kresek ya, itu kan beda jenis ya. Beda jenis, itu memang saya paling males Bu, dua itu. Jadi plastik putih dan plastik kresek. Ini langsung saya pilih. Ketika saya ketemu plastik putih, saya pisahkan di satu wadah plastik putih. Ketika saya ketemu plastik kresek, saya pisahkan di plastik kresek. Ketika kita itu ketemu dengan kertas, saya pisahkan di kertas. Ketika kita ketemu dengan botol, terus sejenis lainnya seperti itu, botol-botol macam-macam botol itu saya pisahkan. Terus ada plastik yang mungkin bekas ciki dan lain sebagainya yang memang tidak bisa dijual atau mungkin harganya paling rendah ya, itu saya pisahkan. Terus mika itu juga saya pisahkan. Karena memang ketika contoh ya Bu ya, ketika kita itu dari pengajian itu kita dapat snack 1 dus. 1 dus itu sudah berapa jenis sampah yang kita dapat.
Mungkin yang dari bungkusnya kita dapat kertas, itu kita masukkan di kertas. Terus ada lagi kita buka, ternyata ada sampah mika, kita masukkan di sampah mika. Terus ada lagi kertas lagi, kita masukkan kertas. Mungkin ada botol, nah seperti itu ya. Jadi kita memang harus pintar-pintar mensiasati. Kalau memang kita itu terlalu sibuk, jadi bukan alasan Bu, bagaimana kita itu tidak memilah sampah. Itu tidak ada alasan. Karena itu bagi saya hukumnya wajib. Karena tadi apa? Sampah itu memang kewajiban kita, bagaimana kita menyelesaikan. Seperti itu. Next, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, saya ambil di organiknya ya. Untuk organik, untuk sampah rumah tangga sendiri ya, seperti ini ya, berasal dari sampah dari sisa dapur kita saja ya. Itu macam-macam tadi ya, ada yang matang, ada yang mentah, atau mungkin kita pas nyapu halaman itu sampah dari kebun dan lain sebagainya. Nah, itu pastilah kita setiap hari menemukan hal seperti itu. Next. Nah, ini bagaimana cara kita tadi ya, mengkompos ya. Mengkompos. Aslinya banyak, Bu. Cara bagaimana kita itu mau istilahnya mengolah si sampah organik ini ya. Mengolah sampah organik yang jenisnya mungkin daun, terus masih banyak lagi ya, ada sisa sayur, sisa nasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya triknya banyak banget ya, caranya banyak banget. Nah ini yang pertama, mungkin yang umum ya, banyak yang dipakai juga. Ini komposter, Bu. Next, Mbak. Kita lihat komposter yang seperti apa, nomor 1. Nah, ini ya, komposter seperti ini biasanya didapat dari DLH ya. Banyak sekali dari kampung-kampung ini dapat bantuan ya. Mungkin bagi yang kampungnya aktif seperti itu dapat komposter seperti ini. Tapi untuk yang seperti ini biasanya banyak sekali yang salah penggunaan, Bu. Jadi yang seperti ini biasanya kalau yang kurang paham itu semua sampah dimasukkan. Nah, ini dalamnya ini sudah ada lubang-lubangnya ya. Jadi nanti kalau sudah penuh itu bisa diambil dari bawah itu. Next. Nah, ini komposter ember tumpuk. Ini biasa saya gunakan ya. Bagi saya ini wajib, Bu. Karena dari komposter ember tumpuk ini paling mudah ya. Jadi kita tidak usah mengolah bagaimana sampah yang kita hasilkan setiap hari itu bisa masuk, tapi kita harus bisa memilah, Bu. Contoh ya, seperti daun yang ada di kebun, jangan masukkan di sini, Bu. Karena kalau masuk sini ini cepat penuh. Jadi memang kalau yang komposter seperti ini saya bikin sendiri ya. Ini juga kebetulan produksi sendiri dan saya pun juga menjual komposter seperti ini. Karena ini memang bagi saya bermanfaat sekali ya untuk rumah tangga dan penggunaannya juga gampang sekali. Jadi yang bisa masuk di komposter ember tumpuk seperti ini kulit buah itu bisa masuk, buah-buahan yang busuk pun bisa masuk, terus sisa sayuran, tapi kuahnya jangan dicampurkan ya Bu ya, jadi mungkin kuahnya dibuang dulu. Karena nanti hasilnya akan becek ketika kita itu memasukkan yang berair-air, yang berminyak, dan lain sebagainya itu nanti akan becek. Terus mungkin kalau yang daun-daun yang sifatnya alot jangan dimasukkan di sini. Nanti cepat penuh. Paling kalau yang seperti ini untuk rumah tangga,
Ini sekitar 2 bulan, Bu, tapi tergantung dari jumlah keluarga juga. Karena mempengaruhi ya untuk jumlah keluarga. Karena untuk keluarga besar juga sampahnya juga akan banyak. Tapi kalau mungkin keluarganya cuma 2, 3, itu juga tidak istilahnya tidak terlalu cepat penuh gitu. Nah, dari komposter ini mungkin ibu-ibu bisa bikin sendiri ya di rumah. Ini saya memakai ember yang 20 kilo atau mungkin bisa pakai yang 18 kilo. Ini ditumpuk menjadi 2 ya, ini 2 ember kita pakai. Yang atas ini untuk masuknya sampah, dan yang bawah ini untuk cairan yang hasil dari sampah yang atas tadi ya. Jadi manfaatnya banyak sekali, Bu, yang untuk ember komposter ini ya. Ini bisa kita mendapatkan yang atas ini, kita bisa dapat media tanam, Bu. Terus kita juga dapat pupuk cair. Nah, alhamdulillah saya untuk pupuk cairnya ya. Untuk pupuk cairnya ini kalau yang 20 kilo ini beberapa drigen, Bu. Jadi kita bisa pakai sendiri, kita bisa kasih ke teman, kita bisa jual. Nah, seperti itu. Mungkin ibu-ibu yang mau menghendaki untuk bikin sendiri sebenarnya gampang. Nanti bikin saja untuk yang atas ya, Bu ya. Saya kasih contoh, ini cuma ember kecil aja. Ini yang atas dilubangi seperti ini ya. Yang atas dilubangi seperti ini. Nah, ini ya. Dilubangi seperti ini. Nanti untuk yang bawah, ini seperti ini. Yang bawah seperti ini ya. Ini. Tapi agak banyak lubangnya. Agak banyak ya. Untuk yang atas, ini fungsinya. Jadi nanti ibu-ibu bisa bikin sendiri di rumah. Tapi embernya jangan yang kecil ya, Bu. Pakai yang 20 kilo. Karena biar nggak cepat penuh. Nah, dari sini. Ini nanti akan telurnya, telur maggot. Maaf. Ini telur maggotnya di sini nanti akan nempel. Jadi BSF itu, ya, lalat BSF itu akan bertelur di sini. Jadi bukan BSF-nya masuk ya, Bu ya, tapi dia yang bertelur di lubang sini. Ini. Nah, ini untuk yang atas seperti ini ya. Kalau mau bikin ibu-ibu monggo bisa. Terus yang bawah cuma kayak ember cuci tangan aja. Jadi pakai keran. Seperti itu. Jadi nanti bisa kita mencari 2 ember yang besar atau enggak pakai drum itu juga bisa. Tapi jangan yang terlalu besar ya. Nanti ngangkat-ngangkatnya juga susah. Nah, ini tadi komposter ya. Kalau komposter itu memang istilahnya enggak terlalu ribet, Bu. Enggak terlalu ribet. Nanti bisa ditempatkan mungkin dekat dengan dapur ya. Dekat dengan dapur. Jadi ibu-ibu ketika menemukan kulit buah bisa masuk di situ. Menemukan habis masak ada potongan kangkung, itu bisa masuk situ. Jadi dibikin gampang saja, Bu. Jadi nggak perlu harus tambah bahan apa seperti itu. Untuk cara pemakaian awal untuk komposter tadi ya, seperti tadi ya komposter. Ini untuk pemakaian awal itu kita masukkan kulit buah dulu. Nah, kulit buah kita masukkan itu sekitar selama 2 minggu lah, 2 minggu. Sekitar 2 minggu kita masukkan kulit buah atau buah yang sudah tidak dimakan. Itu masuk sekitar 2 minggu, nanti langsung muncul ini, Bu, kayak belatung. Nah, itulah maggot. Si maggot yang
memang yang memproses untuk sampah rumah tangga kita sendiri. Itu. Jadi setelah 2 minggu baru kita masukkan, seumpama kita dapat nasi basi. Nasi basi kita masukkan ke situ, terus sisa sayuran, seumpama sayur sop lah. Tapi biasanya saya pisahkan Bu, untuk yang amis-amisan saya tidak masukkan ke situ. Karena apa? Kalau amis-amisan itu biasanya mancing untuk lalat hijau juga ke situ. Jadi saya pisahkan ke tempat lain ya Bu ya. Nanti ada tempat lainnya juga. Itu saya pisahkan karena ya memang biar tidak si lalat hijau itu tidak menelur di situ. Jadi khusus untuk BSF aja. Biasanya kalau sudah agak penuh, itu biasanya maggotnya pada jalan-jalan keluar. Tapi ketika tempatnya itu nggak terlalu panas ya, itu juga tidak akan keluar Bu. Ya, tidak akan keluar. Jadi diusahakan untuk penempatan komposter itu tempat yang teduh, ya, tempat yang teduh dan mungkin agak di luar, jadi bukan di dalam. Karena nanti kalau kita buka embernya, seandainya bau ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada amis-amisan di situ nggak terlalu bau Bu. Jadi seperti ya kita mencium bau kompos seperti itu aja. Nah itu nanti akan jadi lama-lama kalau penuh ya Bu ya, itu akan jadi media tanam ketika kita sudah mengambilnya ya. Kalau sudah penuh kita ambil. Biasanya saya taruh karung Bu, biar embernya masih dipakai lagi. Jadi kita taruh karung, terus kita kasih tanah karena itu sudah dihancurkan sama si maggot itu. Next Mbak Lutfi. Lanjut. Nah, ini dengan metode jugangan. Jugangan saya masih pakai Bu. Jadi karena memang pada dasarnya kalau jugangan ini, walaupun tempat saya juga lahannya sempit ya, tapi saya usahakan untuk jenis daun-daun, karena memang saya suka bertanam ya, jadi banyak daun-daun yang memang saya hasilkan, saya hasilkan jadi sampah ya. Nah itu memang saya punya wadah sendiri yaitu jugangan tadi. Ini biasanya kalau yang tanahnya luas, ini jugangannya juga banyak. Kalau di kampung-kampung, ini biasanya istilahnya kayak memang tempat sampah zaman dulu ya. Seperti kalau daun nangka, nah itu masuk jugangan. Terus pohon pisang. Nah kalau pisangnya sudah dipanen, itu masuk situ. Nah itu kalau sudah penuh biasanya ganti tempat lain dan di jugangan itu biasanya ditanami pohon pisang lagi. Nah seperti itu kalau sistem di kampung ya yang luas mungkin tanahnya. Kalau di tempat saya walaupun kampung tapi minim tanahnya tetap saya pakai jugangan juga. Jadi saya pakai 2 ya. Yang pertama tadi komposter yang untuk sampah rumah tangga. Nah, ini jugangan ini sisanya yang sampah lainnya. Seperti tadi, yang amis-amisan saya masukkan jugangan Bu. Ben nanti nek ana laler ijo, kuwi ora masuk ning omah ya. Jadi tidak masuk ke rumah. Biasanya kalau kita lihat makanan yang sudah terbuka, ini kalau sudah terbiasa berkecimpung dengan lalat, itu biasanya instingnya kuat Bu. Jadi ketika kita melihat ada makanan terbuka, wah ini pasti ono endoke kayak itu ya. Ini ono endoke. Nah ini salah satunya yang ketika saya menemukan makanan terbuka, ini kok ada makanan terbuka, pasti ada endoke laler. Nah ternyata memang benar Bu. Kayak ketika kita prasmanan ya. Kita prasmanan itu hati-hati Bu. Jadi ketika kita prasmanan itu kan makanan kan sok terbuka.
Nah itu pernah menemukan itu lalat ya, jadi endok laler. Nah, endok laler gitu. Nah itu memang perlu berhati-hati juga. Sebentar kita dengarkan untuk azan asar dulu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Next, Mbak. Nah, ini kita pakai metode biopori. Ini biasanya di daerah perkotaan ya, yang memang untuk tanah itu minim sekali ya. Jadi biasanya dipasang di di konblok-konblok seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya untuk menyerap air hujan juga. Jadi ini bisa kita masukkan untuk sampah organik. Nanti bisa dipanen, Bu. Ketika kita itu menggunakan metode seperti ini juga bisa dipanen. Jadi bisa jadi media tanam juga. Next, Mbak. Nah, ini namanya losida. Ini kemarin banyak sekali ya dipakai untuk teman-teman JPSM ya. Jadi saya bergabung di jejaring pengelola sampah mandiri ya. Jadi ini teman-teman JPSM ini membumingkan ini losida. Jadi memang seperti lodong sisa dapur ya. Jadi ini juga gampang sekali. Ini cuma ditancap saja di monggo bisa di depan rumah yang ada tanahnya. Nah, ada tanahnya, ini bisa sampah rumah tangga langsung masuk situ. Itu bisa bikin sendiri, Bu. Itu juga sangat mudah untuk bikinnya ya. Jadi memang kita tidak terlalu ribet bagaimana kita mengkompos, bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang
sampah yang bisa masih kita gunakan lagi. Next, Mbak. Nah, ini dengan budidaya maggot. Saya pernah Bu budidaya maggot, tapi tidak lama karena tempat mempengaruhi. Karena si maggot ini ya, jadi si BSF ya, si BSF ini memang butuh tempat yang agak luas dan juga panas. Next, Mbak. Nah, ini siklus lalat BSF ya. Nanti bisa dibaca karena waktunya juga sudah mepet ya. Mungkin ada beberapa yang tanya. Ini nanti bisa dibaca untuk siklusnya. Karena memang BSF ini kalau kawin ini ya, memang butuh tempat yang panas. Terus dia itu menghasilkan telur. Jadi untuk BSF yang jantan, ini biasanya kalau sudah kawin, dia mati. Untuk yang betina pun, biasanya kalau sudah bertelur, dia juga mati. Jadi siklusnya nggak terlalu lama ya. Untuk telur ini, saya pernah jualan telur maggot juga, Bu. Jadi semuanya itu bisa, dari sampah itu sebenarnya banyak yang bisa dijual. Nanti lama-lama sampah itu akan dicari orang karena manfaatnya banyak dan bisa menghasilkan uang. Nah, itu lanjut. Nah, tadi ya yang terakhir dengan metode ekoenzim itu sudah dijelaskan sama Bu Susi ya untuk lebih jelasnya tadi. Karena memang pada dasarnya sampah itu sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, itu manfaatnya besar sekali. Jangan sampai ibu-ibu mengemengke sampah. Dari sampah itu, alhamdulillah ya, untuk saya sendiri ya, ini dari sampah, ini dari komposter sendiri, yang tadi komposter ember tumpuk, saya produksi sendiri dan bisa dijual. Hasilnya pun dari pupuk cair juga bisa digunakan dan bisa dijual juga. Terus masih banyak lagi ya, tadi bisa jualan telur maggot juga. Terus mungkin dari komposnya, dari jugangan tadi ya, biasanya saya ambil tanah yang paling bawah. Ketika masih ada daun-daunnya ya, ini biasanya saya ambil tanah yang paling bawah. Nah, daun-daunnya dibiak, itu ambil tanah yang paling bawah, itu nanti buat menanam, karena saya hobinya menanam, jadi juga saya jualan tanaman seperti itu. Jadi itu memang sumbernya juga dari sampah itu. Jadi ibu-ibu, mari mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang tetap semangat ya, bagaimana kita memulai untuk memilah sampah rumah tangga kita sendiri. Ya, karena kalau yang tidak mau memilah, hasilnya apa? Nanti akan menzolimi saya loh, Bu. Nanti akan dibawa ke TETST, ya, itu menzolimi saya sekali. Karena apa? Baunya saya setiap hari mencium, ya. Jadi ibu-ibu kalau nggak mau memilah, ingat saya, Bu. Wah, ternyata aku menzolimi Bu Jini, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi memang saya memberikan semangat ke ibu-ibu semua, bagaimana kita itu peduli dengan sampah kita sendiri, Leh. Bayangkan kalau sampah yang kita buang itu duit 100.000 maksudnya. Nah, abang-abang kok dibuang kayak gitu ya. Abang-abang kok dibuang seperti kardus kok dibuang. Coba nek kita bayangkan, itu duit abang kok dibuang. Terus botol, ada lebih duit abang kok dibuang. Itu ya, kita bayangkan seperti itu. Itu nanti akan kembali ke kita kok. Jadi insya Allah dari sampah itu berkahnya juga banyak. Karena saya memang merasakan sendiri. Padahal saya baru sekitar 3 tahun lah, 3 tahun berkecimpung di sampah seperti itu. Mungkin itu saja ya yang mungkin bisa jadi tambahan ibu-ibu, bisa menjadi penyemangat ibu-ibu. Bagaimana kita memulai untuk peduli sampah kita sendiri. Itu saja mungkin dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini poin terakhir gitu. Menzaliminya kayaknya nggak cuma Mbak Jini nih. Bidan Iya. Bu Jini ya, kalau di PST adalah Bu Jini gitu. Kalau di antara saya itu lebih dulu, saya kena baru posisi kena gitu ya. Per kilo baru Bu Erang nanti terakhir ya. Jadi memang luar biasa ya. Jadi sampahnya area kita gitu, area Banguntapan terutama ya yang sangat terdampak. Baik, kita langsung ke pertanyaan Mawon. Di sini sudah ada yang bertanya tadi. Yang pertama itu yang untuk ekoenzim, kemudian nanti yang kedua untuk yang kompos. Untuk yang ekoenzim ada 4. Jadi untuk campuran ekoenzim, untuk jenis sayur, apakah semua jenis sayur bisa? Atau ada yang sayur tertentu yang dia tidak bisa dimasukkan atau dibuat di dalam ekoenzim? Itu yang pertama Bu Susi. Kemudian yang kedua, untuk buah itu kan pakai kulit. Nah kalau ada sisa dagingnya gimana gitu, bisa atau enggak? Kemudian yang ketiga, kalau misal sayur tok gitu, sayur aja tanpa buah, bisa nggak itu diproses? Terus yang terakhir teknik mengeluarkan gas dengan selang. Nah nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit. Itu yang untuk ekoenzim. Kemudian yang untuk kompos itu yang pertama, kalau yang jugangan tadi ada ukuran standarnya nggak gitu Bu Jini? Jadi ada nggak ukuran standar untuk jugangan gitu ya? Kemudian yang menggali ini siapa nih gitu? Terus metode galinya itu kayak gimana gitu? Apakah ada misalnya kan tadi mau dipanen kompos ya? Mungkin kalau misalnya kita berpikirnya adalah gurungai jugangan tok, kemudian tidak dipanen, bisa ombo-ombone mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau kita berpikirnya ini mau dipanen nih buat kompos, nanti kemudian komposnya mau kita standarkan, kemudian kita jual nih ke pasaran gitu misalnya ya, atau mau dibikin dengan media tanam. Nah ini apakah ada ukuran-ukurannya? Ya mungkin itu. Mau dari siapa dulu, Bu Susi atau dari Bu Jini? Saya dulu boleh. Tadi pertanyaan pertama ini ya, campuran untuk ekoenzim itu untuk semua jenis sayuran itu boleh ya, boleh. Artinya yang nggak boleh yang tadi ya, yang berjamur, terus yang kering, yang sudah dimasak, itu ya. Itu ini. Kemudian untuk buah sama, kecuali yang ini kayak apukat gitu ya. Terus kulit salak, ya kan kering ya, itu nggak bisa. Terus nanas itu yang atasnya itu kayak daunnya itu ya, itu masuk yang keras itu nggak bisa. Tapi kalau kulit nanas itu termasuk yang jadi sukaan karena nanti baunya harum banget gitu ya, pada suka itu ya yang kulit nanas. Tapi ya itu saya ketika dapat jamurnya saya iritasi, saya nggak cocok ketika nggak ada kulit nanasnya, alhamdulillah bagus. Makanya kalau untuk yang buah itu ya itu semua boleh. Tadi masuk ya paling bagus adalah kulitnya ya Bu, sebenarnya kulitnya. Tapi kalau misalnya ada dagingnya pun ya nggak apa-apa. Tapi ya sayang lah, misalnya dagingnya bisa dimakan kalau dibuat ekoenzim. Tapi kalau ini juga nggak apa-apa gitu ya, karena memang apa namanya itu ada ininya, yang paling bagus memang kulitnya gitu ya. Yang nanti hasilnya itu kuat gitu ya, daya bersihnya kuat lah bahasanya gitu ya. Jadi semua jenis sayur semua boleh, kecuali yang itu tadi ya kotor gitu ya, kering ya gitulah. Kemudian kalau misalnya sayur aja itu ya bisa Bu, cuma nanti mungkin nggak ada baunya gitu ya, mungkin pada nggak suka gitu karena ya juga ada sayurnya itu apa itu adalah seger ya, nanti banyak suka itu karena isinya adalah kulit jeruk kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau mau hasilnya tuh lebih bagus gitu, itu dibalik kulit jeruknya gitu ya, kulit jeruk apa aja gitu ya, nggak apa-apa. Tapi juga campuran dengan sayur, kemudian kulit misalnya kulit apa namanya melon, kulit semangka juga nggak apa-apa gitu ya, semua dimasukkan. Nanti hasilnya memang apa namanya
baunya berbeda ya. Kalau kita pengen lebih harum ya itu kulit nanas sama kulit beku. Tadi yang nomor 4 apa ya? Lupa. Yang ngeluarin gas lewat selang itu loh, Bu. Oh, bukan ngeluarin gas itu kan sebenarnya macam-macam ya. Nah, tadi yang pertama juga sering buka tutup gitu ya. Yang kedua bisa pakai yang tadi jarum ya. Nah, dilubangin jarum, nanti pas mobil kedua diganti tutupnya ya, karena yang pertama itu memang banyak gasnya itu banyak sekali. Pakai metode selang ya itu dilumaki sedikit. Saya gambarnya kebetulan ada teman di HP ya, di bawah anak-anak. Itu ada gambarnya sebenarnya. Jadi selang kecil itu dimasukkan ke apa namanya tutupnya kan dilubangi ya sebesar tutupnya sebesar lubangnya selang. Terus ada gelas atau juga misalnya botol ini yang mineral gitu dikasih air, ini ujungnya dimasukkan ke situ. Jadi nanti gasnya masuk ke situ. Jadi tidak harus ini ya nanti buka tutup karena gasnya sudah langsung keluar ke situ ke airnya. Jadi terbuang gitu ya gasnya. Itu mudahnya. Ada juga yang suka pakai apa namanya balon. Jadi kalau balonnya itu mengembang berarti gasnya harus dibuang gitu. Nanti dibuang dipasang lagi ada kayak gitu. Tapi kadang-kadang ketakut nanti meledak karena nggak ketahuan karena kitanya lupa-lupa gitu ya. Yang paling aman ya itu pakai yang mulut besar ditutup 3 bulan selesai gitu ya. Tapi kalau mau kecil ya itu paling mudah ya pakai itu tutup botol aqua itu misalnya ya dilubangin jarum aja biar nggak usah nunggu-nunggu kapan ininya. Semua juga pakai selang itu juga bagus gitu ya. Itu biar nggak meledak ya ininya, nggak pecah lah bahasanya gitu tempatnya. Itu aja disamput. Bu Susi sekalian yang ada satu pertanyaan di bawah tadi, ini sebentar. Bu Susi, saya pernah membuat campuran air plus kulit sunkist plus gula pasir sejak April. Okay. Saya masukkan dalam botol mineral bekas. Saya tidak pakai cuka tapi pakai air. Apa benar ini masuk ekoenzim? Baiknya dimanfaatkan untuk apa nggih? Emang nggak pakai cuka, kalau ekoenzim itu nggak ada yang pakai cuka. Pakainya air, itu betul. Ya, pakainya air. Kemudian kalau pakainya kan gula pasir. Nah, saya nggak tahu hasilnya, belum pernah nyoba, Bu, karena emang nggak disarankan pakai gula pasir ya. Karena ada bahan kimianya gula pasir itu, di bleaching, dirafinasi gitu ya, ada bahan kimianya. Ya kalau mau coba sih nggak apa-apa. Hasilnya itu baunya harum, misalnya tetap mungkin dari sisi kekuatannya mungkin nggak cukup, ini nggak apa-apa. Coba aja dicek ini, untuk bersihkan kamar mandi gitu ya, seperti apa gitu. Karena menurut saya jangan dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan makan dan badan lah gitu ya. Misalnya nggak ini ya, karena saya belum pernah mencoba pakai gula pasir. Jadi coba aja sudah 3 bulan itu. Yang penting ini ya, komposisinya tetap sama ya. Komposisinya harus 1, 3, 10 ya. Jadi jangan sampai komposisinya itu berkurang. Itu berbeda soalnya. Hasilnya nggak tahu. Karena kemarin seperti itu, ya monggo dicoba untuk ini aja. Dicairkan ya dengan air, terus untuk kepel, untuk nyuci kamar mandi, kayak gitu. Ya, soalnya kalau yang dari gula biasa itu bisa untuk ini ya. Ada yang orang itu setiap 3 hari sekali semprot tanamannya itu di pucuk-pucuknya itu bisa cepat berbunga, cepat berbuah. Itu ada. Tapi jangan sering-sering ya, dan harus pas ukurannya ya. Kalau kebanyakan nanti bisa mati. Saking kuatnya kekuatan ekoenzim seperti itu. Jadi kebanyakan suka banget punya banyak tiap hari disiram dengan ekoenzim dengan perbandingan meskipun betul malah layu gitu ya, malah mati. Jadi ada aturan pakainya ya, kebetulan sampai luar biasa kekuatannya ekoenzim seperti itu. Ada lagi? Baik. Kayaknya belum, sambil menanti, nanti Bu Jini tadi juga ada pertanyaan. Sebelum ke Bu Jini menjawab, kita akan sepakati sampai pukul 15, jadi nanti kalau ada yang masih mau bertanya, dipersilahkan ya. Bu Jini? Oh ya.
Bu Jini ada 2 pertanyaan. Kalau yang tadi tentang jugangan ya. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, ini. Memisahkan sampah tulang atau sisa ikan atau daging itu gimana ya baiknya? Kalau dicampur di komposter apakah tidak apa-apa? Nah itu, Bu Jini monggo. Ya, tadi ya saya sudah jelaskan untuk yang di komposter ya. Jadi memang untuk tulang dan daging biasanya saya tidak campur di komposter karena akan menimbulkan untuk lalat hijau juga akan bertelur di situ. Biasanya saya pisahkan dan itu masuk ke tadi ya, saya bikin jugangan sendiri ya. Jadi saya jawab yang pertanyaan kedua dulu, biar ingat ya. Jadi untuk tulang dan daging tadi itu memang dipilahnya pas awal Bu, ketika kita makan itu sudah harus dipisahkan. Ketika kita di piring ya, di piring itu menemukan tulang ikan, tulang ayam, itu dipisahkan, bukan campur dengan nasi sisa. Jadi dipisahkan. Kan kelihatan tahu Bu itu? Jadi bisa langsung dipisah Bu, jangan dicampur dulu. Jadi ketika kita menemukan di piring itu, jadi biasanya ya, itu suami saya itu sudah paham ketika menemukan seperti itu. Jadi tidak langsung dipisah, tidak langsung dicampur dengan nasi. Jadi kita harus pintar-pintar menyisihkan seperti itu. Dan itu bagi saya sendiri ini tidak dicampur di komposter. Jadi tidak dimasukkan di komposter ember tumpuk. Iya, biar tidak ada si belatung lalat hijau ya. Nanti kalau ada belatung lalat hijau tambah ngeri Bu. Itu. Iya, hasilnya nanti malah tidak mau memakai komposter ember tumpuk. Soalnya apa? Belatungnya banyak sekali. Nah, terus untuk tadi ya pertanyaan yang pertama tentang jugangan. Jangan ini ya Bu, berpandangan jugangan itu jugangan besar banget ya. Kita sesuaikan dengan tanah yang kita punya. Misal, kita punya tanah depan rumah lah. Depan rumah ini ada sedikit tanah yang bisa ditanami kemungkinan sayuran gitu. Nah, kita ambil satu sisi, kita buat seperti apa ya, lubang tapi agak besar sekitar 2 meter, sekitar diameternya seumpama 20 atau mungkin 30. Nah, itu bisa dikatakan jugangan, Bu. Jadi sisa seumpama kita nyabuti rumput ya. Nyabuti rumput, kita masukkan situ. Kita gali sendiri, Bu, kalau bisa. Iya, kita gali sendiri. Tadi pertanyaannya siapa yang menggali ya? Siapa yang menggali? Kok jadi lucu ya, Bu ya? Siapa yang menggali? Dan siapa yang memakai ya, Bu ya? Apakah mau nyuruh tetangga boleh kalau mau bayar itu ya? Atau mungkin keluarga kita sendiri? Ya pastilah kita ya Bu ya. Kita diusahakan bisa. Tuh ada Bu Emi. Bu Emi punya jugangan besar enggak? Nah ini Bu Emi ini juga salah satunya ya. Salah satu yang memang bisa memilah ya antara yang bisa jadi kompos, bisa jadi kompos, terus yang mana yang apa istilahnya dipilah lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini kita bisa sisihkan satu tempat, Bu. Seumpama penuh kita pindah lagi tempat lain. Biasanya sekitar panennya itu ya, panennya itu sekitar 3 bulan sudah bisa jadi media tanam. Jadi kita bikin lubang lagi, Bu. Kita bikin lubang, pindah lagi, kita bikin lubang. Nggak susah, Bu, sebenarnya kalau kita terapkan seperti itu. Kalau kita punya tanah kecil. Nah, tapi kalau kita punya tanah yang luas, ya monggo. Bisa akon tetangga, akon juga, itu juga boleh. Itu. Jadi tidak ada mungkin standar ya. Itu tergantung dari luasnya tanah yang kita punya.
Itu. Kalau yang nggak punya tanah bisa pakai komposter langsung, dan ditambah ya Bu ya, ditambah kalau yang nggak bisa masuk komposter itu pakai karung Bu, dikarungi. Jadi tidak ada istilahnya lah digowoning TPST wae, nggak ada. Jadi dikarungi, pakai karung. Kalau sudah penuh dikarungi lagi. Jadi nanti lama-lama kan dia akan menjadi kompos sendiri, gitu. Nanti yang memproses juga beda, bukan mabuk. Itu. Ya mungkin itu saja. Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin kalau yang belum puas dengan pertanyaannya, karena kalau juga kan memang aplikasinya tergantung luas tanah kita seberapa. Itu ya. Gitu. Ya mungkin itu saja. Ya, baik, matur nuwun Bu Jini. Masih ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Boleh unmute ya, boleh langsung. Ini ada yang raise hand. Ya, saya bisa, Bu Susi, Bu Esa. Ya, monggo. Ya. Yang pertama ke Bu Susi. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Emi. Nggak ketemu ya. Ya, kalau untuk ekoenzim itu setelah dipanen, masa expired-nya berapa lama? Oke. Ampun. Yang satu lagi nanti untuk Mbak Jini. Ini Bu, langsung dijawab atau gimana? Oh, atau langsung? Iya, langsung lawan Bu. Atau mau Bu Esa nggih? Ya, langsung dijawab aja Bu Susi. Kalau dia masih murni nggak ada masa expired Bu. Kalau murni ya. Tapi kalau udah dicampur dengan air, nah itu cepat dihabiskan. Dan nanti baunya beda. Ketika kita mau buat untuk ngepel gitu ya, ya kalau bisa sih jangan lama-lama, cepat maksimal seminggu ya. Tapi kalau murni nggak ada masa expirednya. Semakin lama semakin bagus gitu ya. Jadi tidak ada. Kemudian ditutup rapat tempatnya nyimpannya bagus. Itu insya Allah tetap kualitasnya bagus. Ya, Pak Nuwun. Ya, yang satu lagi untuk Mbak Jini. Ini Mbak, kalau untuk sampah memang yang lain sudah dipisah ya. Ada yang saya pakai untuk POC, ada juga yang saya itu masih belum ketemu solusinya sampai sekarang. Misalnya untuk plastik-plastik. Misalnya kita dari pergi nih beli es dawet atau soto atau apa gitu ya. Nah itu plastiknya kan kalau mau saya masukkan ke reaktor sampah, kebetulan saya punya reaktor sampah itu dari sejak hampir 10 tahun yang lalu. Jadi reaktor sampah itu biasanya saya pakai untuk memasukkan yang sisa-sisa makanan matang ya, misalnya sayur basi atau diapers atau kalau kita hit itu pembalut ya, itu bisa saya masukkan ke situ. Tapi kalau untuk plastik kok sayang ya, karena mungkin plastik itu kan terlalu sering, jadi saya mikirnya sayang eman-eman nanti cepat kebak gitu ya. Nah terus kalau untuk tulang sama duri atau kepala ikan biasanya dibakar, saya bakar terus nanti ditumbuk. Nah ini tumbukannya ini bisa untuk menambah fosfor di tanaman gitu. Jadi saya yang sampai sekarang belum menemukan solusinya itu gimana dengan plastik-plastik yang bekas wadah kayak gitu tadi, kuah-kuah dan sebagainya, itu gimana gitu. Gitu Mbak. Ya, terima kasih. Ternyata Bu Emi mengaplikasi sampah itu lebih luas ya. Belajar ke sana. Baru belajar ini. Juga saya tak main ke sana. Saya banyak belajar dengan Bu Emi juga ya. Ini luar biasa. Karena Bu Emi ini punya tanah yang di belakang itu ya, ternyata luas sekali. Nah, untuk sampah bekas bakso, bekas mie ayam, nah itu biasanya saya cuci, tetap saya cuci. Jadi saya tempatkan ke wastafel juga. Jadi ketika kita itu pastilah kalau nyuci piring ya, nyuci piring itu kan pasti demok sabun. Nah, itu sekalian ketika kita itu habis cuci piring, itu kita bersihkan juga. Uang itu juga sisa makanan kita toh.
bisa wadah kita toh. Nah, itu seperti itu. Terus kita bisa kasih ke ini pinggir rumah lah, pinggir rumah kasih cantelan atau mungkin paku. Saya biasanya seperti itu. Kan eman Bu, isok didol meneh. Nah, bisa dijual lagi. Plastik putih ya, kategori plastik putih kalau sekarang sudah sekitar 1.500-an sekilo. Itu plastik putih. Lumayan toh Bu, dari hasil pengeringan nggak usah dijemur Bu, cuman diangin-angin saja di belakang rumah sudah jadi sampah yang bisa dijual. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita itu harus menghancurkan, nggak perlu kita itu, nggak ada alasan untuk dibuang ke tempat sampah, nggak ada alasan untuk dibuang ke TPST. Seperti itu. Oke. Oke, matur nuwun Mbak Jenny. Iya. Semangat Mbak Bu Emi. Insya Allah. Ya. Ini satu lagi ya Bu Eram. Dari tadi kayaknya dari pagi dari awal tadi sudah mau nanya. Mau Bu Eram ini pertanyaan terakhir ya. Iya, iya. Terima kasih kesempatannya. Ini untuk Bu Susi nih. Kalau sama Mbak Jenny sering ketemu, jadi masih sering ngobrol gitu. Jadi kalau ada pertanyaan langsung langsung ke sumber masalahnya. Nah, kalau untuk Bu Susi nih, ekoenzim itu bagi saya hal yang baru begitu, karena yang saya tahu dulu bikinnya itu ya POC. Kalau nggak POC ya kalau bikin dari sisa sampah, dari sisa sayur dan buah itu biasanya dibikin apa namanya aktivator gitu ya, aktivator untuk kompos gitu. Nah sekarang bisa dijadikan ekoenzim. Nah yang saya tanyakan, ini kan berasal dari berbagai buah dan sayuran gitu nggih. Nah apakah perlu komposisi buah dan sayur yang bagaimana begitu yang mungkin yang ini untuk yang lebih tepat untuk sabun lantai, kemudian yang komposisi yang seperti ini lebih tepat untuk cuci piring atau gimana, kemudian untuk sampo dan sebagainya, atau pokoknya itu semua bisa dipakai untuk semuanya gitu, nggak perlu pakai komposisi, yang penting semuanya itu sisa gitu, atau gimana gitu, atau harus ada zat-zat tertentu yang misalnya ada zat tertentu yang harus kita pakai gitu, bekas sayuran apa yang untuk cuci piring atau yang untuk cuci lantai gitu, mungkin itu Bu Susi. Aja nggih Bu Esa. Untuk ini ya, komposisi ekoenzim yang GO itu tidak ada ketentuan yang ini apa namanya, yang harus pakem itu nggak ada. Tapi kebanyakan memang biasanya yang lebih bagus memang dari sisi kulit buah, gitu ya. Jadi nek sayur itu memang biasanya sedikit ya, yang paling kuat itu biasanya dari kulit buah. Nah, makanya lebih banyak orang memakai untuk yang kulit buah karena juga dari sisi nanti akhir baunya itu lebih bagus gitu ya. Nah, ketika kita mau untuk apapun gitu ya, sebenarnya tidak ada juga komposisi harus pakai apa untuk cuci piring gitu, nggak ada. Misalnya untuk pupuk pakai apa, tidak ada, tidak ada. Nanti seperti itu apa tadi disebutkan kan sudah di slide ya, semakin banyak beragamnya ini ya kulit buahnya itu akan semakin kuat ininya kekuatan untuk membersihkan bahasanya gitu ya. Untuk pupuk juga lebih bagus gitu ya. Karena dari setiap buah itu memiliki zat yang berbeda ya, yang berbeda. Jadi tidak ada komposisi khusus gitu ya. Nah, jadi misalnya nanti yang penting adalah komposisi pencairannya yang dipakai, misalnya pencairannya. Jadi tidak sama ya, misalnya untuk cuci piring beda dengan untuk nyiram tanaman gitu ya. Untuk tanaman itu 1 banding 100 apa saya lupa, banding 1000 ya lupa saya. Jadi masih sedikit sekali pakainya itu untuk ini ya pupuk itu ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak gitu ya. Jadi tapi kalau untuk mencuci baju itu bisa langsung pakai yang lerak Bu.
Jadi sabun lerak biasanya ya. Jadi biasanya sih teman-teman itu pakai langsung leraknya itu di F1 ya namanya 3 bulan itu. Tapi ada yang saya pengen pakai langsung aja jangan cepat gimana? EE murni itu ditambah satu bagiannya itu lerak itu fermentasi lagi 1 bulan itu F2 namanya. Langsung bisa diaplikasikan untuk nyuci baju ya lerak gitu ya. Nanti juga bisa yang lebih bagus lagi nanti ada campurannya itu yang ini ya yang bercampur dengan bahan kimia pengharum itu ada sendiri. Saya ikut grupnya tapi saya belum paham ya membuat sabun cair dari yang ini ya campuran ekoenzim itu saya belum sampai ke sana. Sabun untuk ini ya baju. Jadi intinya tidak ada perbandingan khusus ya, tidak ada. Jadi pengen untuk pengharum ruangan ya nanti F2-nya pakai serai biar baunya lebih kayak serai gitu ya, lemon atau mungkin jeruk apa gitu itu bisa di F2. Tapi kalau enggak ya cukup di F1 ya 3 bulan itu untuk semua apapun bisa gitu. Jadi tidak ada. Tapi yang lebih bagus adalah lebih banyak buahnya karena dari sisi harumnya itu lebih kuat daripada nggak ada baunya nanti. Tidak ya. Oh berarti kalau sudah F1 itu sudah bisa dipakai begitu ya Bu Susi ya? Bisa Bu. Ya. Di situ ada Bu share-sharean nanti ada untuk apa perbandingannya cairan dengan airnya berapa bisa dilihat aja. Jadi adminnya yang nge-share ini di PPT-nya. Oke, terima kasih. Matur nuwun pada Bu Susi, Bu Jini, dan teman-teman semua. Tadi saya ingin ini sebelum ditutup, jadi mol itu tidak harus mol atau molase ya. Itu tidak harus dari tetes tebu. Tapi mungkin kalau untuk ekoenzim memang dia khusus yang untuk ini ya, untuk yang dari tetes tebu. Mol itu kan ada banyak yang molase. Jadi itu karena kadang-kala terus kemarin saya pernah dikasih koreksi gitu, dikasih koreksi dari guru bertanam gitu ya, guru bertanam. Jadi molase itu bisa macam-macam ternyata, tidak hanya dari tetes tebu. Cuma kalau untuk ekoenzim memang dia khusus dari tetes tebu gitu. Baik, terima kasih sekali semuanya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kalau saya ingat nasihat dari Pak Iskandar gitu ya, pemiliknya Bumi Langit Institute, beliau mengatakan bahwa sampah itu adalah kemubadiran gitu. Jadi harusnya kita sebagai seorang muslim itu menghindari yang namanya mubazir. Dan sampah itu bagian dari hal yang mubazir gitu ya. Nah, langkah kecil kita di masing-masing rumah tangga kita itu ibarat kayak implementasi iman kita lah gitu ya, iman kita. Dan interaksi dengan alam itu juga implementasi dari iman kita kepada Allah gitu. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk bisa mengelola sisa-sisa kita gitu ya, sisa-sisa yang kita ciptakan sendiri dengan lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja. Ini ada sesi foto bersama Anda, Mbak Lutfi? Atau sudah tadi ya? Tadi udah sempet sih, tapi kalau mau lagi ya nggak apa-apa. Boleh, sesi foto silakan dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Ya, sudah semua. Nah. Ya, 1, 2, 3. Sampun. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Bagi semua peserta yang masuk ke grup, untuk materi pekan depan ada PR ya. Nanti saya share di grup. Ada PR-nya untuk memetakan
lahan dan memetakan tanaman yang ada di rumahnya masing-masing. Nanti dikirim sebelum hari H karena kita akan bahas tentang kebun urban gardening gitu ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Ada Uud nih ahlinya Ekoprint. Mbak Susi. Teman kuliah nih. Yang Atau zaman belum. Matur suwun sedanten Mbak Susi, Mbak Cini, Mbak Esa. Ya Mbak Uud. Ya Mbak Susi pamit. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit nggih semuanya. Ibu Susi, terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok damanya menarik tuh. Monggo, assalamualaikum. Mau di end aja boleh nih Mbak Lutfi atau Mbak Afid yang nge-end. Ya. Terima kasih ya semuanya.